Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di Cerita Untung. Teman-teman gimana kabarnya? Sehat semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, semua Amin. sekeluarga dan hubungannya semua romantis semua, baik-baik saja ya. Ih, kok ngomongin hubungan romantis sih? Karena sebelah sama aku ya. Jadi bawaannya pengen romantisan gitu. Iya kan? Jujur deh. Dia lagi ngeliatin ke saya kan. Tapi begini teman-teman, memang romantis itu harus tetap dijaga, hubungan cinta di dalam rumah tangga, di rumah gitu, itu harus dijaga. Karena apa, di era pandemi, apalagi nggak kemana-mana, di rumah aja. Kalau orang udah mulai ngerasa nggak betah di rumah, berarti something wrong. Karena mestinya di rumah tuh tempat paling betah, ya nggak? Betul. Tempat kita pulang, istilahnya gini, kalau kita pergi kemana-mana pasti pengen pulangnya ke rumah. Terus misalnya ke tempat apapun, kita berlindung di mana ya, di rumah gitu. Jadi ketika pandemi ini sebenarnya ini momen kita untuk berkumpul sama keluarga, berkumpul sama anak-anak gitu kan. Karena mungkin dari kemarin terlalu sibuk sama urusan di luar, pekerjaan, syuting atau apapun itu. Nah, kembali di rumah itu saat ini nanti. Makanya orang banyak bilang, aduh pusing banget nih ngeliat pandemi. Ya kita ambil hikmahnya aja, balik lagi. Makanya, Astagfirullahaladzim. Banyak jomblo-jomblo yang akhirnya karena sendiri kan di rumah tapi sepi, betah, udah mulai pada retak mukanya. Jadi sekarang ini kita akan lihat fenomena beberapa public figure yang di era pandemi ini ya justru mereka menikah tanpa pacaran. Ya. Nah, kita mulai dari ini kan yang kebetulan kita kenal tuh ada 5 pasang. Dulu, sebelum kita tahu 5 pasangnya, jangan lupa nyalakan loncengnya biar untuk subscribe. Betul banget itu. Kalau gitu langsung aja kita akan mulai yang pertama. Pasangan kita lihat contekan dulu. Kita bikin 5 peringkat Kita list ya. Dia kali paling awal dia. Yang berikut ini dia memang bukan artis televisi tapi seorang selebgram. Gitu. Jadi namanya sudah melalang dunia di dunia sosial media. Melalang buana di dunia sosial media. Melalang media di dunia sosial buana. Oke. Yang saya kenal cowoknya ini saya kenal duluan. Namanya Hawariun. Gitu ya, panggilannya Ryu gitu, kesannya kayak orang Jepang naga tapi orangnya hitam kumisan gitu kan. Tapi dia kayak Jepang juga loh. Jepang ya? Tapi versinya lebih gelap. Benar. Kalau misalnya lihat dari mukanya tuh Jepang. Wajahnya jadi mirip. Kalau misalnya ngikutin. Wajahnya mirip personel GAC Gamaliel ya. Ya, mirip bener. Waktu pertama kali ketemu, itu kayak aku ketemu pertama kali di sini ya. Pas di rumah bareng sama Ustaz Fatih, benar. Ustaz Fatih datang. Terus aku lihat, ini penyanyi bukan sih gitu. Ternyata mukanya mirip banget. Tapi si Hawariun ini ternyata dia tuh nama aslinya bukan Hawariun. Jadi apa? Namanya Alfa. Hah? Nama aslinya dia Alfa. Alfa Hawariun. Bukan, Hawariun bukan nama dia sama sekali, itu nama pena. Nama ibaratnya nama pena. Enggak kan? Dia bilang ini nama pena. Katanya Ryu. Itu kan diketawain nama pena, maksudnya dia ini penulis. Jadi dia Hawariun karena dia Hawariun artinya adalah pembela gitu. Jadi tulisannya memang selalu karena dasar ilmu agamanya kuat sekali nih Hawariun. Nah, lucunya kita nggak ngebahas banget tulisannya, tapi lucunya masih muda banget nih. Si Alfa ini masih Hawariun ini masih umurnya masih ya 20-an lah. Awal lagi. 20-an awal gitu. Oh, berarti maksudnya baru pindah baru dari 20 gitu. Aku lupa berapa, nanti aku googling deh. Aku googling dulu deh. Berarti dia ini 2020. 2000? Iya 2000 lah, dapat 3 lagi 2000. Dia ini itu nggak tahu yang namanya pacaran. Gitu. Masa sih? Dia ngeliat cewek begitu ya, lihat cewek lebih dari 10 detik dia deg-degan kan gitu. Ibaratnya dia tuh emang canggung banget sama cewek gitu. Jadi mau nggak mau karena memang udah terbiasa hidup di pesantren. Dia bingung, kikuk, gagak-guguknya itu kelihatan banget. Apalagi ketika proses pernikahannya. Lah terus ketemu di mana berarti? Nah, ya kalau beliau ini ta'aruf asli kalau dia. Dia juga dikenalin sama-sama penggerak sosial media juga benar. Selebgram juga. Selebgram juga, istrinya namanya Dena. Nah, sebentar. Nama aslinya tuh Dena Haura Octaria. Pas banget. Benar. Hawariun.
Haurawiyun, iya. gitu ya. Nah gitu. Hawaryun sekarang nih kalau followersnya itu 1 juta followers, kalau Dena ini sekitar 370-an, 310.000 followers gitu ya. Dan akhirnya mereka baru ditemuin di proses akad nikah. Itu lucu banget, kayak canggung dan kikuk nih anaknya, bener-bener nggak tahu. Pegang aja istrinya gitu, pegang aja bingung gitu ya. Tapi lucu sih. Nanti kita akan berikan cuplikan videonya mereka, dan setelah itu barulah mereka akhirnya berdua bersatu bikin sebuah channel YouTube. Itu sweet banget. Dan sekarang subscribernya 212.000. Wah, keren. Yuk, kita lihat yuk. Oke, langsung aja dia. Semoga sama Wak ya, insya Allah. Mudah-mudahan lancar deh. Amin. Gak gugup kan? Masya Allah. Bunganya masih dewasa. Oh yes. Aduh. Enggak, bukan saya. Bukan ya? Cukup ya? Tapi udah mandi ya? Udah dong. Masya Allah. Ya Allah. Bapak deg-degan nggak? Banget. Deg-degan nggak? Belum. Ini nggak usah ditutupin Syain. Biar kelihatan dong. Coba. Senyum dong. Assalamualaikum tante. Waalaikumsalam. Kak Dena. Cuy. Wah. Aduh nggak kuat sih. Dasar bro, dilihat bro, ditengok bro, dasar bro. Ditengok dulu, ditengok. Ditengok bro, dasar bro. Gak apa-apa kok. Aku merasakan apa yang dia rasakan. Insya Allah. Kemarin di rumah masih kayak menikah lah, gemeteran lu. Deg-degan dua-duanya loh itu. Pandang Bi, pandang. Boleh dilihat istrinya ya? Iya. Lebih bagus kayaknya pertama. Tegang banget mukanya. Mas bro, selamat ya. Berkah keluarganya. Amin. Kalau mau solusi turunan boleh sama saya. Jagonya. Selamat berkah ya. Assalamualaikum pagi guys. Barakallah buat semuanya yang udah hadir, yang support, yang ngucapin semuanya ya. Jadi mohon maaf banget kita belum bisa balas semua nih karena Kita masih Kita beres-beres, pindahan. pindahan. banyak banget Ini rumah mertua ya. rumah babe, papa. Jadi mohon maaf. Ntar ya kalau misalnya ini kita balesin. Bismillahirrahmanirrahim.
سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. Cakrawala itu dibuka bagi mereka yang melangkah maju. Keluasan hidup itu dimulai saat kita memimpin diri sendiri. Terima nikah dan kawinnya Dina Haura binti Dery Oktaria Dharma Wijaya dengan mas kawin tersebut dan semoga Allah senantiasa mengumpulkan, menyatukan, membersamakan Hawariyun dan Dena Haura sebagaimana Allah membersamakan pada hari ini. Masya Allah, itulah dia pasangan Hawariyun dan Dena ya. Gemes banget Gemes ya. Cuma aku sebenarnya walaupun aku nggak datang waktu itu ke acara pernikahan, kenapa ya nggak bisa datang? Aku lagi ada MC di ACT waktu itu. Pas banget. Oh pokoknya ada acara deh kayaknya. Nah cuma aku sempat dengar gimana serunya pas mempersiapkan pernikahannya karena sahabat kita juga ikut ngebantuin banget kan. Ada ini ketua IO-nya di Mas Seto. Mas Seto, Dinis, Kak Dewi sama Mas Agus. Nah itu lucunya. Aku cuma dengar doang bahwa si Hawariyun itu sampai baju pengantinnya aja, jasnya itu sampai konsultasinya tuh sama Dini sama Dimas. Bener. Dia pokoknya punya kakak asuh lah. Iya. Dimas ini kayak kakak asuh beliau gitu. Jadi ibaratnya yang apa-apa nanya, apa-apa masih grogi segala macam gitu ya. Di awal pandemi orang mulai PSBB mereka menikah. Ini kadarullah banget. Jadi ibaratnya pada saat orang udah mulai di sini dia lagi pas pengantin baru kan pas banget momennya tuh. Iya dia Februari nikah ya? Akhir udah mau Maret itu mah. Akhir Februari gitu. Kabisat tanggal 21 Februari besokannya tanggal 1 Maret nikah dia. Abis itu lockdown kan gitu. Wah pas banget dong berarti momennya. Dan masih bisa rame-rame lagi. Masih bisa rame-rame. Teman-teman kalau mau tahu gimana perasaan mereka, oh istriku ternyata, oh aku punya suami gitu. Itu lihat aja di vlognya ya. Di vlog mereka, lucu-lucu banget. Oke, sekarang yang keempat. Yang keempat ini pasangan yang lelakinya itu bisa dibilang tuh sangar kelihatan penampakannya. Sangar, penampakannya sangar. Kalau main film jadi fighters gitu kan. Kadang-kadang jadi stuntman gitu kan. Pokoknya yang keras gitu. Nggak nyangka kalau dia tuh, tapi kalau kita ajak pergi bareng suaranya luar biasa. Aduh, Masya Allah, merdu banget. Beliau kalau udah melantunkan ayat-ayat suci tuh rasanya rasanya bergetar. Sampai-sampai nggak heran kalau misalnya kita safar nih kemana gitu ya bareng sama lelaki ini gitu. Banyak juga nge-DM-in aku yang, Kak tolong dong Kak kenalin aku sama bang ini gitu. Aku mau dita'arufin. Itu banyak banget. Sebenarnya dia juga termasuk satu imamnya kajian musyawarah. Jadi imamnya kajian musyawarah, imamnya kadang-kadang di Hijrah Fest juga dia imam juga. Tapi pernah Chan Kevin bilang sebenarnya cuping topan itu plesetan dari sebuah makanan apa? Apa tuh? Cupang topping. Jadi makanan toppingnya ada cupang. Gak lucu ya? Enggak. Ternyata cuping topan ini nama aslinya bukan itu. Ya Allah, mereka ini laki-laki ini semua pada nggak ada nama aslinya. Berarti kalian juga pada kaget-kaget dong pas waktu dengerin akad nikahnya gitu? Bukan, pas kita nggak usah kalau kita lagi pergi jalan-jalan bareng itu lihat KTP-nya di bandara ketahuan. Tiket ya? Kita ini siapa? Nama aslinya siapa sih? Sofian Alof. Oh, bagus juga tapi namanya. Ping. Ya, cuping ini kemudian menikah juga dengan proses yang sama gitu, nggak pakai pacaran, perkenalan, kemudian langsung itu juga sama-sama. Akhirnya kadarullah ketemu waktu Hijrah Fest di Makassar gitu kan, itu baru dikenalkan tapi nggak langsung melalui telepon dengan seorang wanita bernama
Lila Tamsil, orang Bugis. Bone ya? Ya, orang Bone gitu ya. Uniknya bahwa Lila ini sangat menyukai warna pink. Hah? Benar, dia suka banget sama warna pink. Apa undangannya juga warna pink. Makanya ketika siapa namanya yang mau deketin, namanya Cuping. Ada pink-pinknya, mau dia. Gitu. Pas dilihat aslinya kok orangnya nggak pink. Makanya dia tuh langit topan. Benar, iya benar. Cuping itu pink juga, cuma mungkin pinknya agak tua. Oke. Sekarang ini follower Instagramnya 149.000 dan Lila ini 22,4.000. Dan akhirnya mereka juga sama juga baru jual vlog bareng. Sekarang subscribernya udah 62 ribuan, alhamdulillah. Dan mereka melangsungkan pernikahan tanggal 19 Juni 2020. Mau lihat bagaimana prosesnya? Ini mengharukan banget karena maharnya adalah dibacakan surat Ar-Rahman. Masya Allah. Ini dia. Di Masjid Agung Sunda Kelapa dalam acara akad nikah Sofian dan Siti Nabila Tamsil. Saya terima nikahnya dan kawinnya Siti Nabila Tamsil binti Andi Muhammad Tamsil dengan mas kawinnya Saya kawinkan anak kandung saya Siti Nabila Tamsil. Nah, alhamdulillah ada berita bagus Mi. Apa tuh? Ternyata pasangan Cuping dan Lila ini alhamdulillah sekarang sudah mulai telat katanya. Aduh, kita pokoknya tunggu kabar baiknya aja. Ini mereka ini usaha kuliner juga berdua, itu ngirimin berdua. Jadi ingat kayak kita dulu ya. Dengan modal 3.000. Akhirnya, yalah. Gimana? Dari 3.000 sampai sekarang menurut kamu gimana? Kan saya juga kerja, Pak. Nah, itu makanya. Makanya itu kerja sama. Iya, makanya. Tapi kenapa Bapak kesannya sombong sendiri? Iya. Oke, kalau gitu kita akan mulai lagi di pasangan ketiga. Kalau ini adik aku nih. Karena beliau ini dari dulu kita kayak mereka tuh nggak pernah bilang kalau mereka tuh pacaran. Maksudnya deket tuh kayak ini gimana sih, tapi selalu lihat aja deh kalau mau jodoh dan alhamdulillah gitu. Akhirnya mereka meresmikan gitu kan. Sampai akhirnya kita tuh kan ditunjuk tuh suatu kehormatan juga, kita ditunjuk sebagai MC untuk acara nikahannya. Kita tuh senang banget kalau misalnya kita tuh bisa nge-MC-in acara nikahan, apalagi sahabat kita, orang-orang terdekat kita. Kenapa? Karena kita tuh jadi saksi kebahagiaan mereka dan itu pastinya akan keinget terus gitu kan. Bener. Ditambah lagi kalau misalnya di video nikahan itu berarti kan ada MC-nya terus kan ngeliat muka kita ya. Iya benar ya. Kita kan banget waktu itu aku ngeliat kamu tuh waktu acaranya dia itu pakai online ya. Akhirnya online karena itu pas pandemi. Nah itu juga kita sebenarnya agak bingung kan. Ini gimana ya, Feby mau nikah tapi keadaan pandemi kayak gini dan waktu itu lagi hot-hotnya banget, lagi yang bener-bener apa-apa nggak boleh kan. Terus kita cuma berpikir ya udahlah, terus gimana, apakah mungkin diundur atau gimana? Tapi ternyata
tetap jalan terus. Nah kita udah sedih banget karena iya sayang banget ya kita nggak bisa datang. Tapi kadarullah alhamdulillah teman-teman tuh kreatif semua. Jadi mereka tiba-tiba sahabat-sahabat semua bisa ikutan ngeliat, nyaksiin, ikut bantu doa segala macam lewat Zoom. Nah itu dia. Wah, ya. Dan Feby memang kalau ke ke kajian gitu ibaratnya kita calonin siapa itu seorang pengusaha kopi asal Bogor. Ya. Namanya Razi Bawazir. Yes. Dari namanya dengan marga Bawazir aja ketahuan kalau dia ini keturunan Hawaii. Gitu. Udah jelas Razi Bawazir. Dan ini uniknya ya ketika menikah Razinya ini pakai baju Arab. Iya, benar-benar. Razinya pakai baju Arab gitu. Dan mengharukannya kayak prosesnya. Mengharukan karena ya pertama ini tuh sebenarnya lumayan pionir ya pasangan ini gitu. Karena benar-benar di awal pandemi terus kita nyoba untuk online Zoom kayak gitu untuk datengin ke acara pernikahan. Nah, dari yang kocaknya lagi, kita tuh kompakan. Pokoknya kita nge-Zoom tapi tetap dandan, tetap pakai baju ke pesta, tetap pakai kita benar-benar saling foto gitu kan, teman-teman satu Zoom tuh, ayo foto lu pakai baju apa hari ini? Terus kita udah pakai dress code serba warna pink, tapi ikut seneng banget karena ngelihat prosesi Feby dari awal, dari dia selesai make up, terus persiapan menuju KUA karena kan nggak bisa ke gedung nggak bisa, jadi mereka emang benar-benar ke KUA persis, ke KUA terus habis itu ngelihat prosesi gimana Razi ijab kabul dan itu pakai bahasa Arab juga. Bener. Nah kita lihat sekarang Feby, waduh sekarang udah followersnya 2,5 M. Juta? Iya 2,5 juta. Razi 132.000. Kopinya apa namanya Mi? Siraz di Bogor ya. Sekarang mereka berdua langsung akhirnya bikin YouTube bareng ya. Udah 229.000 subscriber dan mereka menikah 18 April. Lagi tinggi-tingginya angka tegang-tegangnya pandemi gitu ya. Oke. Belum lihat videonya ya? Makanya. Langsung aja kita lihat videonya. Bahkan ada vlog kita juga loh di situ yang kita tayanginnya. Di video pernikahan dari Razi dan Feby. Selamat deh. Waduh. Selamat. Ya Allah, jadi istri sekarang. Aduh, gemes banget. Cincinnya kenapa cincinnya tadi? Kuat ya cincinnya. Makan pemadis mulu sih. Makan mulu deh tiap hari Insta story. Mama, Papa yang tercinta, berikanlah restu untuk Feby menuju pernikahan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mama dan Papa yakin bahwa pria pilihan Feby insya Allah dapat menjadi imam yang baik untuk Feby.
aku rada curiga loh sama Feby. Kenapa? Kan kemarin pas kita acara rumah, kan datang tuh Feby sama Razi. Aku ngeliat kayak ada sesuatu yang berbeda sama Feby. Kenapa? Feby kumisan? Kenapa? Kayak, tadi kan Cuping udah tuh. Hamil? Ya nggak tahu. Alhamdulillah. Kita doain aja, mudah-mudahan bener Hamil tebakan beneran aku. nih. Iya. Tapi aku baru nebak. Ini baru nebak. Kemungkinan kayaknya dia suka feeling. Nih orang kayaknya hamil nih. Gitu. Tapi nggak tahu. Nggak taunya orang cuma lagi banyak Feby makan. makanya kan buruan kasih tau aku. Nggak taunya banyak makan. Orangnya tersinggung letar. Kita lihat aja, kalau nggak hamil harus minta maaf. Makanya Feby harus bilang dulu ke aku, kalau nggak atau klarifikasi. Mending buruan hamil beneran, Feb, gitu kan? Ya maunya gitu, Pak. Iya, Makanya kita benar. tunggu aja kabar baiknya dari Iya, Feby iya, sama iya. Razia. Oke, kalau gitu sekarang kita akan masuk ke pasangan nomor 2. Aduh. 3 apa 2 sih? Aku 3. 2. Rizky dan Nadia. Bener, Rizky dan Nadia. Soalnya biasanya panggilnya Rizky Ridho. Oh iya. Gitu. Oh iya benar. Bener. Biasa kita apa Ikido gitu aja. Nah sekarang Iki Nadia. Wah. Biasa kalau Rizky selalu ada Ridho. Ada Ridho, ada Roma. Bagaimana ceritanya ini? Mas Rizky Roma? Beda dong Pak. Waduh. Udah beda cerita. Tapi ini juga kaget juga karena dikabarinnya itu persis minggu apa 2 minggu ya? Iya, kita dikabarin seminggu sebelumnya. Karena memang pas pandemi juga, jadi benar-benar ngundangnya tuh terbatas gitu ya, private banget, terbatas. Jadi kalau misalnya memang kita fix nggak bisa, dia akan ngundang yang lain lagi gitu. Benar, jadi memang sengaja dibikin private karena kita tahu kalau kita buka gitu dengan followers 6 jutaan orang itu datang kelar itu pandemi ini kan. Gitu. Biasanya dia berdua biasanya Rizky dan Ridho. Nah ini orang nggak tahu kok bisa menikah. Tapi yang pasti akhirnya mereka baru ketemu langsung setelah sebelumnya mungkin proses ta'aruf untuk pengenalan baru ketemu lagi kita nikah ini. Sampai ketika nikah aja kita baru lihat pasangannya kan? Betul. Benar sekali. Kita nggak pernah dikasih tahu siapa calonnya atau apa gitu. Tapi yang jelas ketika datang tuh ada sesuatu yang sangat mengharukan. Iya. Yaitu Ridho. Bener. Sepanjang yang acara. agak kurang gimana gitu, tapi dia Ridho kok semuanya ya. Itu lucu dan mengharukan ya, jelas mengharukan banget karena dikasih mahar Ar-Rahman juga gitu ya. Dan ada proses yang mengharukan antara Ridho dan juga Rizky. Yuk kita lihat videonya yuk. Tanggung jawabmu di hadapan Allah bertambah, yaitu dengan kehadiran istri setiamu yang selalu mendampingimu. Istri yang berada di sampingmu itu adalah amanat yang harus Anda jaga sebaik-baiknya. Shining in the night, there's nothing grand about a canyon that holds a candle to your sight. The most beauty that I've seen is you. Rizky Sabrudin, Bapak menyatakan Ananda kepada Nina Nadia Mustika Bimba Ibu Iba Saipah. Yayasan Mas 20 gram dibayar. Qabiltu bihi nikah wa tasbihuna ala muslim mazrur wa raditu bihi wa lahu waliyu taufiq. Gimana sih? Susah Pak? Amin coba ya Rabbal Alamin. Nah, itu sweet kan. plus mengharukan ya, apalagi pas pelukan Rizky dan juga Ridho itu benar-benar Ridho tuh
di situ juga jadi saksi lagi kan Benar. pernikahannya. Ya di sini kelihatan dari video ini bahwa Ridho udah Ridho. Ya. Kalau Rizky dapat Rizky. Untung tetap untung. Dan alhamdulillah ya. Wah Rizky sekarang ini kan Instagramnya langsung bikin vlog dia 6,2 juta followersnya gitu. Sekarang juga istrinya juga 387.000. Nah langsung bikin vlog bareng mereka 414.000. Jadi kalau nikah itu langsung bikin vlog langsung mejit-mejit ya vlognya. Tapi trennya gitu kali ya? Ya mungkin baru ngerasain bagaimana ketika bahagia pengen di-share ke yang lain kan gitu kan. Gitu. Kita bikin ini kita nikah lagi aja. Tapi nikah berdua lagi maksudnya. Benar, nikah lagi. Oke, kalau gitu langsung kita masuk ke peringkat pertama. Ini yang viral banget ya, viral banget karena bener-bener apalagi kan di-share ya sama perempuannya gitu kan, wanitanya di Instagram gitu kan, bagaimana mereka perkenalannya, sebelumnya nggak kenal satu sama lain, terus tiba-tiba langsung pengen meminang aja, pengen ajak keluarga dan lain. Itu menurut aku waduh, keren banget keren sih. banget. Ini adalah pasangan Ray Bayang dan Dinda Hao. Sebenarnya waktu awal ketemu sama temen dari Adam Musik, kita kan sempat ngobrol gitu sama temen Adam. Kebetulan juga manajernya juga dulu mantan boy band juga di zaman aku dulu gitu kan. Dia ini paling bontot di timnya. Adam itu. Di Adam Musik ini paling bontot dan yang satu-satunya belum menikah, jadi dibully terus gitu kan. Cepetan nikah. Ini baru kemarin pas Ramadan kemarin masih begitu, belum tahu mau nikah sama siapa gitu, belum tahu segala macam kan. Ya doain begitu kan, kita nggak pernah nyangka akan nikah bulan Juli ini gitu kan. Nah ini orangnya sangat religius sekali. Ray ini sangat suka sembayang, makanya Ray membayang. Dan ketemu sama Dinda. How? Yang sering bertanya. Dinda, apa kabar kamu, Dinda? How? Tapi ini berdua, masya Allah, kita lihat ini cocok banget berdua. Yang bikin heboh adalah bagaimana Ray nggak mencoba untuk jadi pacar Dinda, tapi mencoba memantaskan diri. Kamu sukanya seperti apa suaminya? Saya memantasin diri dulu sampai pantas, baru saya beranikan untuk meminang kamu. Itu luar biasa banget ya. Dua-duanya masih sangat muda dan dua-duanya itu seperti membuat satu visi baru bahwa menikah itu nggak perlu pacaran gitu ya. Sih. Bener. Masing-masing ini banyak followersnya nih. Si Ray ini kalau nggak salah sampai hampir 3 juta, kalau nggak salah 3 juta followers. Dindanya tuh 6 jutaan kalau nggak salah, 6,3 juta gitu ya. Mereka akhirnya menjadi sepasang suami istri, dan baru sama-sama juga akhirnya bikin vlog gitu. Dan langsung 800.000 subscriber. Kita yang setahun baru 400 ribuan. Nikahnya udah lama gitu. Tapi ini menunjukkan kebahagiaan lah buat mereka semua. Mudah-mudahan Bapak tuh ngomong tuh antara Bapak bangga, salut atau iri sebenarnya Pak. Kayak lebih condong ke irinya sih Pak. Iya, agak iri sih. Yeah. Tapi apa namanya? Apa sih kalau ukuran, apa sih ukuran? Size. Bukan size. Ukuran dari apa namanya? Ukuran dari kebahagiaan. Pernikahan awal enggak, ukuran kata lainnya apa? Ukuran. Iya, size. Panjang. Barometer. Hah? Barometer kan ya? Barometer. Musik. Oh, bukan. Jadi maksudnya ukuran dari standar. Bukan itu. Bukan maksudnya. Iya, barometer lah. Barometer dari kebahagiaan atau kelanggengan itu bukan dari subscriber gitu ya. Tapi dari bagaimana kita menjalankannya gitu kan. Berarti gini loh, orang Indonesia itu kepo banget intinya kan. Kepo apalagi ngelihat mereka yang belum kenal satu sama lain, terus benar-benar dipertemukan dalam pernikahan. Orang-orang tuh pada kepo. Mereka ngapain ya? Mereka gimana gitu? Karena ya jujur aja ketika misalnya kita udah lama kenal pun, ketika nikah tuh segala sesuatu langsung berbeda aja rasanya. Benar. Dan semuanya tuh bahagia banget rasanya. Langsung yuk kita lihat bagaimana proses pernikahan dari Ray Bayang dan Dinda Hao.
Wahai Renaldi Bayang bin Ahmad bin Bayang, saya nikahkan dan kawinkan adik kandung saya, Mas Khadijah Nasiti Adinda binti Almarhum Mas Muhammad Syahbani Herman, kepada engkau dengan mas kawin logam mulia 40 gram tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Mas Khadijah Nasiti Adinda binti Almarhum Mas Muhammad Syahbani Herman dengan mas kawin tersebut tunai. Alhamdulillah. Whether it's for better or for the worse, as long as we're together, we'll make it through this. I knew that it was true from the very first time I kissed your lips. I know every day is a new adventure, and sometimes you may feel like giving up, but you just gotta look back and remember what we're made of. I'll stay by your side. Storms are raging, I will hold you close tonight, and I won't let go until. Bravo, itu urutan 5 sampai 1 pasangan-pasangan yang menikah di era pandemi tanpa proses pacaran. Alhamdulillah, mudah-mudahan tetap langgeng hubungannya ya. Amin. Dan walaupun kita nggak menjalankan seperti itu, kita waktu itu sempat pacaran sebulan ya. Resminya sebulan, dan ternyata ya mendekati mirip-mirip itu. Ternyata teman-teman semua yang menikah ini baru merasakan indahnya pacaran pada saat sudah menikah, gitu ya. Jadi sudah halal gitu ya. Jadi mereka benar-benar mengenal lebih dalam lagi ketika mau udah sah gitu kan. Jadi mau ngapa-ngapain juga halal. Benar, mau mendekati wanita-wanita yang baik ya harus disahkan, harus berani, jangan jadi hanya untuk orang-orang dan pria-pria yang berani saja yang mampu melakukannya. Ya, mampu berani bertanggung jawab, udah nanggung dan dijawab. Dan bismillah, rezeki itu Allah yang ngatur. Jadi buat teman-teman yang ngerasa bahwa aduh belum ada rezekinya, belum ada ini itu. Insya Allah kalau misalnya kita, ya kan nikah kan menjalankan ibadah gitu kan. Nah Allah pasti akan ridho insya Allah. Jadi nanti di sana akan diselipkan rezeki-rezeki kita yang memang pantas untuk kita, dan insya Allah tuh kalau misalnya kita sendirian aja udah punya rezeki sendiri, apalagi berdua, apalagi kalau misalnya punya 3, 4, 5, 6 anak-anaknya maksudnya. Benar sekali, dan yang pasti juga ini memang polanya seperti itu ya, pandemi, kesepian, cari pasangan, menikah, dan baru bikin channel YouTube itu bareng-bareng. Karena nggak ada acara Pak. Ya karena mereka jadi berdua bikin, tapi malah jadi bagus, jadi seru gitu ya, di per YouTube jadi seru, isinya pengantin baru yang romantis, daripada kan sekarang banyak sosial media isinya tuh kayak perang-perangan gitu kan, maksudnya yang gemes-gemesan gitu, marah-marahan. Mereka tuh yang cinta-cintaan, yang mesra-mesraan, asalah, yang ibaratnya yang romantis. Aduh, jadi nuansa kita buka tuh kayaknya adem, positif gitu. Ya teman-teman semua, mudah-mudahan jadi langgeng, dan juga teman-teman yang lain yang belum nikah langsung aja halalin ya. Seperti kita tahu, seperti sering kita bilang ya, menikah itu yang seperti kita bilang. Saya bilang, menikah itu kata kerja, bukan kata benda. Jadi harus diperjuangkan, bukan dapat hadiah begitu aja. Gitu. Makanya. Oke, udah kepanjangan. Selamat buat kelima pasangan ini. Ya, semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Menginspirasi dan terus langgeng sama pasangannya. Amin. Kita juga ilmunya kurang mengenai hubungan rumah tangga, kita hanya melewati aja. Tapi kita cuma senang ya melihat mereka yang semuanya akhirnya memiliki pasangan dan langsung mensahkan hubungan mereka. Itu keren banget. Ya, jangan lupa untuk like and subscribe di Cerita Untung. Kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku punya cerita. Aku kenal dengan seseorang. Seseorang tempat aku kembali, yang sabar sama aku, yang selalu dampingin aku, yang selalu nenangin aku, dan juga selalu ingetin kesehatan aku. Kadang suka galak kalau lagi ngingetin istirahat pada saat lagi kurang tidur.
imajinasi untuk nemenin aku. Seperti Hajar pada Ibrahim alaihissalam, seperti Hawa pada Adam alaihissalam, atau seperti Khadijah pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duniaku isinya hanya orang ini aja. Alhamdulillah, terima kasih Allah, ditemuin sama orang ini, diberikan waktu bersamanya setahun lagi. Aku tahu artinya semakin dekat waktu kita untuk berpisah. Suatu saat nanti waktu itu akan datang, waktu dimana dia udah gak akan dengar suara aku lagi, atau sebaliknya, waktu dimana semua hal indah itu hanya tinggal cerita manis untuk salah satunya. Tapi hal itu justru menginspirasi aku untuk terus selalu menambah kenangan-kenangan baik dengannya, kenangan-kenangan indah buatnya. Terus mencoba untuk gak habis-habis membuat itu sampai waktu itu benar-benar habis. Semoga kita hanya dipisahkan oleh Ya Malik, Maha Pemilik Rencana. Orang yang aku maksud, kamu. Terima kasih juga untuk percaya sama aku, membimbing kamu. I love you. Untuk cintanya, Untuk ketegasannya, Untuk kesabarannya, untuk baiknya, untuk galaknya, untuk seriusnya. untuk kelelahannya. mangap tidurnya. Jangan gitu. Langsung aja Mas Abid. Kalau Mimi apa deh? Galak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Iya Mimi gimana? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Iya. Mimi galak apa baik? Allahu Akbar. Allahu Demi kebenaran. La ilaha illallah. Terus ada Allahu Akbar. Mimi itu baik apa galak? Allahu Akbar. Jadi belum pas ya Mama. Oh my god. 2, 3. Makasih. Makasih ya Mimi.